di kalian lebih prefer dijelasin PPT atau dicontohin langsung di Python? Oke, kita contohin di Python. Jadi ini cepat aja ya teorinya. Bahasa pemrograman Python dasar. Next. Siapa yang mau sebutin tipe-tipe data apa aja? Ayo, katanya mau cepet aja. Apa ya, sebutin. Ada kan ini di LKP? Oke, siapa? Aufa, oke Aufa. Saya, nama saya. Iya. Ya bebas, mau dijelasin juga boleh. Mm-mm. Boleh. Ada yang mau nambahin? Banyak loh tipe data. Aduh, mari buka. Siapa mau nambahin? Mungkin saya mencoba jawab. Oke, Diana sama Bima ya. Diana dulu, boleh. Banyak kok tipe data, nggak usah rebutan. Santai. Jika saya menjawab, nama saya Diana Jaya. Saya ingat saya ada integer, Mbak. Iya. Iya, integer. Oke. Apalagi Bima mungkin menambahi. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima Harapan Maulana Bitupulu. Itu yang selain disebut oleh teman-teman saya, ada yang float, ada tipe data kompleks, ada tipe data tuple, ada tipe data set dan dictionary. Seperti itu. Set Terima kasih, dan Mbak. dictionary. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah jawab ya. Benar banget, benar semua yang teman-teman bilang itu termasuk tipe data semuanya. Jadi yang pertama tipe data boolean. Boolean tadi yang disebut sama Aufa ya. Ini tuh true dan false. True dan false. Gimana caranya? Jadi ada variabel yang bernilai true, ada variabel yang bernilai false. Nanti ketika si boolean ini tipe datanya dicek, nanti akan muncul tipe data class bool. Jadi boolean. Bool. Kalau string itu tandanya pakai kutip. Kutip 1 bisa, kutip 2 bisa, itu string. Jadi walaupun huruf, walaupun angka itu dia pakai kutip, itu dia tetap dianggap sebagai kalimat, sebagai karakter ya. Jadi bisa angka 1 dikutip sama teman-teman. Itu dia nggak akan bisa dihitung, nggak bisa ditambah gitu. Misal kutip 1 ditambah kutip 2, ya jadinya berapa? Ada yang bisa jawab kutip 1 tambah kutip 2? Kutip 1 tambah kutip 2. Kutip 1 tambah kutip 2 hasilnya bakal 12 teman-teman karena nggak dijumlah ya. Jadinya ya udah tinggal 1 sama 2 gitu. Tapi kalau misal 1 ditambah 2 nggak pakai kutip itu kan sama dengan 3. Oke, sampai sini paham string? String kayak paham, gitu, Mbak. Integer ya integer itu angka. Angka yang bulat nggak pakai koma. Kalau pakai koma dia disebutnya float. Gitu aja bedainnya. Kompleks itu pakai J, 8J tambah 3 gitu. Ada variabelnya kan. Tapi bukan variabel yang wadah, tapi variabel yang 8X tambah Y gitu loh. Itu namanya kompleks. Terus kalau list data, tuple data, set data, dictionary data, ada yang mau bantu saya buat kasih tahu perbedaannya? Boleh, mau yang bentuknya boleh, mau yang perubahannya boleh, yang lambangnya boleh, yang bersistem indeks juga boleh. Siapa yang belum jawab mungkin? Mau coba jawab?
Izin menjawab, Mbak. Oke, Mauren dulu ya Diana, habis itu Diana. Ini ada banyak. Siapa? Mauren mau jawab yang mana? Kalau bentuk itu listnya sequence atau urutan, kalau tuple juga urutan, set juga urutan, kalau dictionary pasangannya key and value. Terus kalau perubahan bisa di list, tapi nggak bisa di tuple, bisa di set, bisa di dictionary. Oke, makasih. Untuk Diana mau ditambahin yang lambang sama yang indeks? Boleh Mbak. Ayo, boleh. Yang lambang itu listnya kurang siku, terus kalau triple itu tanda kurung, terus kalau set itu kurung kurawal, kalau dictionary-nya kurung kurawal juga, kalau bersistem indeks itu listnya ada, triple-nya iya, terus setnya tidak, dictionary-nya pun juga tidak. Seperti itu, Mbak. Benar ya teman-teman, list, tuple, set dia bentuknya urutan. Tapi kalau misal dictionary dia bentuknya pasangan. Nah, semuanya bisa dirubah kecuali yang tuple. Nah, kenapa? Karena yang tuple itu bersifat permanen. Nah, kalau list itu dia isinya itu bisa teman-teman ubah, bisa teman-teman ganti, bisa teman-teman tambah, bisa teman-teman kurang, bisa diupdate. Tapi kalau tuple itu nggak bisa. Nah, yang set bisa, dictionary bisa. Nah, kalau untuk buat ngebedainnya, lambangnya, jadi cara penulisannya kalau misalnya pakai kurung siku, ya udah dia list. Kalau pakai kurung biasa ya tuple. Set sama dictionary kurung kurawal. Gimana bedain set sama dictionary? Kalau set itu cuma sebagai urutan-urutan aja, kalau dictionary itu pasangan. Jadi dia bakal punya pasangan. Misal mobil, titik 2, Pajero. Motor, titik 2, Scoopy. Pasangan kan. Jadi kalau teman-teman manggil mobil, itu bisa munculnya Pajero doang. Karena dia udah berpasangan sama yang mobil. Kalau bisa teman-teman mau panggil yang Scoopy, itu juga bisa. Tinggal ketik yang motor. Oke, contohnya nanti aja lebih lanjutnya. Buat konversi data, teman-teman udah bisa belum konversi data? Misal teman-teman punya tipe data integer, terus pengen dijadiin string. Itu udah pernah belajar? Belum, Mbak. Masih belum. Jadi kalau misal mau ngubah data jadi integer, tinggal ditambahin int di depannya. Kalau misal mau ngubah jadi string, tinggal tambahin str. Kalau float tambah float. Kalau pengen tahu jenis tipe datanya itu apa, itu dia bisa pakai type di depannya. Jadi misal gini contohnya ya. A sama dengan titik 2, 1, titik 2, kutip 1 gitu kan. Terus print A sama dengan string 1. Nah, ini tuh benar string atau bukan? Benar kan? Jadi output dia bakalan ngasih tahu kalau si tipe dia itu true, tipe dia benar-benar string. Nah, tapi kalau misal dia A sama dengan 1 karena dia nggak ada kutip, jadi kan dia integer. Terus kalau misal print A sama dengan string 1, otomatis salah dong, karena dia bukan string dong, ini integer kan ya. Jadi dia outputnya bakal false. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Dari saya cukup, Mbak. Oke, dari yang lain aman? Mau ditanyain dulu? Aman, Mbak. Oke, sebentar ya. Mau nanya, Mbak? Oh ya, mau nanya apa? Yang aman semuanya. Yang tuple yang nggak bisa dirubah itu maksudnya gimana tadi, Mbak? Yang tuple ini nggak bisa dirubah maksudnya gimana? Maksudnya kalau tuple itu dia isi dari listnya itu, isi dari tuple-nya itu dia nggak bisa dihapus, dia nggak bisa ditambah, dia nggak bisa dikurang. Jadi udah permanen, kamu masukin awal ya udah sampai akhir isinya itu, nggak bisa dikurang-kurang. Kalau list itu dia bisa, nanti saya ajarin cara misal nambahnya, pengen ngapus, kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Variabel, ada yang masih ingat apa itu variabel? Di asistensi 1 saya sempat notice apa itu nilai dan variabel. Nah, di sini variabelnya bukan secara general, tapi lebih ke programnya. Gimana? Ada yang mau coba jawab? Jawab Mbak, nama saya Bima Harapan Nawal 10. Variabel Ya, merupakan... Bima. Diana nggak usah raise hand, nggak apa-apa ya, langsung aja nanti. Oke, Bima boleh jawab. Variabel itu
tempat penyimpanan dalam memori komputer yang mengandung data atau nilai sementara dari sebuah proses dalam suatu program, dalam satu pemrograman. Oke. Benar ya, tempat penyimpanan yang dalam suatu pemrograman. Nah, variabel itu ada dua. Ada yang bersifat umum sama ada yang bersifat khusus. Gimana bedainnya? Kalau yang bersifat umum itu bisa dipakai di mana aja. Jadi variabelnya bisa di-print kapan aja teman-teman mau print. Tapi kalau khusus biasanya dibungkus sama yang namanya function, fungsi. Kayak fungsi def gitu, def lokal kurung buka kurung tutup. Kita punya fungsi lokal nih. Di dalamnya ada variabel. Nah, kalau misalnya kita ngeprint di luar def, itu kan nggak akan kepanggil variabelnya. Nah, jadi itu yang dinamakan variabel khusus. Cuma khusus ada di fungsi. Cuma khusus ada di satu fungsi gitu. Itu yang disebut variabel khusus. Nah, kalau yang disebut variabel umum itu yang bisa di-print di mana aja, teman-teman. Gitu. Bingung? Apa? Aman? Paham, Mbak? Paham, Mbak. Oke. Penggunaan variabel. Variabel itu pakai singkat-singkat aja bisa. Terus bisa pakai nama deskripsi, kayak kecepatan akhir, percepatan waktu, dan lain-lain sebagainya. Tapi cuma bisa dimulai sama huruf atau underscore, nggak bisa pakai angka dimulainya. Terus kalau misalnya mau pakai spasi, spasinya nggak bisa, jadi harus diganti pakai underscore. Misal hewan laut, itu jangan bikin nama variabel hewan spasi laut, jangan. Tapi hewan underscore laut, kayak gitu. Terus misal teman-teman bikin variabel buah B-nya besar, buah B-nya kecil, itu bisa jadi dua variabel yang dipanggil. Jadi emang sensitif sama huruf ya. Jadi harus diperhatikan terkait teman-teman nulis variabel dan teman-teman ngeprint nantinya. Kalau misal teman-teman bikin variabelnya buah B-nya besar, tapi teman-teman print buah B-nya kecil, ya nggak kepanggil. Jadi harus sama, harus seragam hurufnya. Nggak boleh terlalu panjang, maksimal 40 karakter. Lagian siapa juga sih yang bikin variabel sampai 40 karakter kan? Itu bikin variabel, bikin paragraf. Kamu manggil apa nanti? Panjang banget. Sampai lupa ntar. Ini nggak usah panjang-panjang variabel ya. Bingung. Lanjut, operator pada Python. Ada yang mau coba jawab? Operator adalah? Atau misal nggak tahu artinya apa, teman-teman bisa jawab jenis-jenisnya. Mbak, setahu saya operator tuh ada operator ini, operator ini, operator ini. Boleh? Izinkan saya menjawab, Mbak. Saya di Nusa Jaya. Operator ya, itu boleh saya ada operator aritmatika sama operator penyerahan. Ya, Oke. Makasih. Oke, makasih Diana. Ada yang mau nambahin lagi? Oke, makasih Alfa. Ada yang mau nambahin terkait pengertiannya mungkin? Operator adalah, atau ada yang mau jelasin, operator aritmatika tuh kayak gini Mbak, operator penyerahan tuh kayak gini Mbak. Siapa? Mungkin Gian mau coba jawab? Izin menjawab, Mbak. Boleh. Izin menjelaskan apa itu operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan operasi bilangan pada umumnya. Kayak contohnya? Contohnya seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan sisa bagi atau modulus, dan pengangkatan. Oke, makasih Gian. Ada yang mau nambahin terkait operator penyerahan, operator identitas mungkin, membership mungkin?
Oke, cukup? Langsung aja deh. Operator adalah penggerak yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi. Jadi kalau kita mau nyuruh-nyuruh komputer, itu bisa pakai yang namanya operator. Operator ada 7 yang udah tadi teman-teman sebutin. Yang pertama ada operator matematika atau yang tadi teman-teman sebut sebagai operator aritmatika. Biasanya ini emang penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian dengan sisa bagi, perpangkatan. Di sini aku mau tanya, ada yang tahu pembagian dengan sisa bagi itu kayak gimana sih contohnya? Atau belum tahu? Izin menjawab, Mbak. Siapa? Hardi, Mbak. Ya, nama saya. Oh iya. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Hardi. Setahu saya pembagian dengan sisa bagi itu ketika kita membagi dua angka, nanti hasilnya itu dari pembagian dengan sisa bagi modulus itu sisa pembagiannya yang hasilnya, Mbak, bukan hasil pembagiannya. Dengan contoh? 5 dibagi 2 sama dengan 5 itu 5 dibagi 5 modulus 2 gitu 5, ya. 5 modulus 2 sama dengan 1. 5 dibagi 2 kan 2, 2 sisa bersisa 1. Jadi sisanya 1 yang dihasilkan 1 jawabannya. Kayak gitu teman-teman, paham? Paham terkait modulus? Oke, itu namanya pembagian modulus. Bentar, misal 7 bagi 2. Modulusnya berapa? 7 modulus 2. Selain Hardi. Iya. Ya, 1 ya, 1. 9 modulus 4. Satu. 9 bagi 4, 2 kan 8, sisa 1. Oke. Penyerahan. Kalau penyerahan, dia juga perhitung-hitungan, tapi dia pakai sama dengan. Kayak misal variabel plus sama dengan 3. Berarti ini variabel ditambah 3 sama dengan variabelnya. Gitu. Jadi kayak misal 5 plus sama dengan 3. Berarti 5 tambah 3. Gitu. 8. Ini yang namanya operator penyerahan. Sama ya, kurang lebih ya. Apa mau dijelasin satu-satu? Nggak usah ya. Lanjut operator logika. Operator logika itu and or not. Gini, and or not ya. Akan saya bacain biar teman-teman bisa kebayang. Misal yang n itu akan menghasilkan nilai true jika keduanya benar. Akan menghasilkan nilai false jika salah satunya salah. Ini yang digarisbawahi. Kalau misalnya ini saya buat X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan, sorry jelek ya, 8, dia bakal muncul output true or false. Kenapa false? Siapa yang jawab? Oke, thank you, Alfa. Ada yang, misal gini. Misal ininya saya ganti jadi 10. True or false? Izinkan saya menjawab, Mbak Diana. Masuk true, Mbak. Ya. Apa salah? Kenapa masuk true? Halo, sorry. Sorry, dia tadi jawab
Bagaimana Mbak? Nggak terlalu terdengar, putus-putus. Halo, sorry teman-teman ya, keputus. Bentar, maaf ya Diana. Iya Mbak. Sini tadi, ya hilang ya. Tadi ini X-nya 10, Y-nya 10 ya? Ya. Tadi true, kenapa true? Oh, bingung kah kayak gini? Saya bikin kayak tadi. Suara saya udah masuk ya? Udah masuk atau masih putus-putus? Masuk Mbak. Tadi Diana jawab true. Boleh dijelasin? Nggak apa-apa Diana, cobain aja. Kalau mohon maaf Mbak, juga sama kalau kayak gini false Mbak. Tadi kalau kayak gini false. Kalau yang sebelah kiri kalau tidak salah bukan 10 Mbak. Saya lupa tapi berapa. Oh, tadi bukan 10 yang kiri. Saya bukan 10 Mbak. Ya udah, misal yang ini saya ganti 5. X sama dengan 5. True or false? Dia mau coba jawab true or false? Izin menjawab apa boleh Mbak? Boleh. True or false? Nama saya Ardi, menurut saya kalau seperti itu false Mbak. Kenapa masih false? Karena dia X kurang dari 5, sedangkan X yang Mbak bikin bernilai 5, jadi tidak memenuhi. Y-nya juga Mbak bikinnya sama dengan 10, padahal dalam keterangan kecil dari 10. Jadi dua-duanya salah. Salah satu salah sudah false, jadi dua-duanya false. Menurut saya. Benar ya teman-teman, karena ini nggak ada X lebih dari sama dengannya, jadi ini 1, 2, 3, 4 aja, 5-nya nggak termasuk dari X. Jadi kalau misal X sama dengan 5, dia bakalan false gitu. Kalau yang OR juga kurang lebih sama, cuman bedanya kalau yang OR itu, kalau pakai OR, bakalan nilai true jika salah satu atau keduanya benar. Salah satu atau keduanya benar. Akan menghasilkan nilai false jika keduanya salah. Berarti kalau kayak gini, misal saya kasih di sini X-nya 2. Y-nya 10. Izin menjawab Mbak. Selain Hardi? Ya. Maaf ya. Mungkin teman yang lain mau coba jawab. Mau jawab Mbak, nama saya Bima. Iya, boleh Bima. Itu karena X-nya kurang dari 5 dan Y-nya sama dengan 10. Karena salah satunya benar, maka itu true, Mbak. Oke, benar ya. Karena salah satunya benar, yang ini benar, maka dia nilainya true. Kalau misalnya not, berarti dia akan menghasilkan nilai yang berkebalikan dengan pernyataan sebenarnya. Misal saya kasih di sini X sama dengan 2, Y sama dengan nggak bisa. Ini dua-duanya X. X sama dengan 2. True or false? Menjawab Mbak, nama saya Bima Harapan 6510. Aduh. Mm-mm. False Mbak. Aduh gelap.
Saya nggak bisa lihat kamu, Bima. Maaf. Iya, false, Mbak. Lampunya mati. False. Ini false. Kenapa? Kalau boleh tahu? Jawab, Mbak. Nama saya Bima. Menurut saya itu kan XM dengan 2 kan benar, Mbak. Lebih kecil dari 5, dan lebih daripada 10. Tapi ini kan pernyataan berkebalikan. Makanya yang sebenarnya benar jadi salah gitu. Menurut saya sih, Mbak. Analogi saya. Maaf ya, Mbak, kalau salah. Terima kasih. Nggak apa-apa. Makasih udah bantu jawab ya. Jadi, ini benar, false. Karena dia kan jawabannya benar ya. Not ini. Jadi dia harusnya ini kebalikannya. Berarti harusnya X itu yang salah. Baru dia bakal bernilai true. Gitu. Oke. Nice. Keren. Kelompok 28. Kita lanjut. Boleh saya hapus ya? Boleh. Si banyak nih. Operator identitas. Untuk ngasih tahu dia tuh termasuk ke dalam variabelnya atau bukan. Jadi misal nanti saya kasih contohnya deh, operator identitas sama operator membership ya, biar lebih jelas. Kayaknya kalau dijelasin agak ngawang, jadi kayak daripada nanti teman-teman langsung lupa, jadi mending langsung diaplikasiin aja. Operator bitwise, menurut saya juga teman-teman cuma perlu tahu sebagai informasi aja kalau ternyata ada operator yang buat hitung biner. Teman-teman udah dapat pelajaran biner kan ya? Izin menjawab, Mbak. Udah. Ya, jadi kalau mau bikin kalkulator biner juga bisa pakai Python. Pakai operator bitwise mungkin atau pakai yang lain juga bisa. Dulu kelompok saya pakai operator. Dulu kelompok saya studi kasusnya bikin kalkulator biner, oktal, heksa. Susah. Kalau kalian algoritmanya cuma 1 lembar, kalau saya 3 lembar dulu. Udah sesi curhatnya lanjut, tahap-tahap pemrograman. Ada yang mau kasih tahu ke saya gimana tahap-tahap pemrograman? Harus ngapain dulu sih sebelum bikin suatu program? Mungkin siapa ya? Maureen mungkin atau Gian atau ya boleh. Siapa yang lain juga nggak apa-apa menjawab. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Maureen. Iya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menemukan solusi. Yang ketiga, mengembangkan atau menulis algoritma. Yang keempat, menulis program. Yang kelima, menguji program. Yang keenam, menulis dokumentasi. Yang ketujuh, merawat program. Oke, benar ya. Ada yang mau coba jelasin singkat aja terkait langkah-langkahnya? Atau mau coba saya yang jelasin? Oke, coba saya jelasin gini ya teman-teman. Pertama, mendefinisikan masalah. Apa yang harus didefinisikan dari suatu masalah? Latar belakangnya. Kenapa bisa kayak gini? Biasanya teman-teman pakai apa? Analisis SWOT kah? Atau mungkin pakai fishbone atau yang lain? Itu yang namanya mendefinisikan masalah. Tapi kalau misalnya itu untuk masalah-masalah yang kompleks ya. Ini saya kasih contohnya gitu aja. Nah, misal yang abis udah dapet nih permasalahannya kenapa. Yang kedua langkahnya kita harus cari solusinya. Dapat solusi, kita bikin algoritma urutan planning gimana cara menyelesaikan masalahnya. Algoritma itu planning kita gimana cara kita nyelesain masalah kan. Kayak misalnya teman-teman mau bikin nasi goreng, terus tapi masalahnya gak ada bahan. Gimana solusinya? Nomor 2, cari-cari bahan. Gimana mengembangkan atau menulis algoritmanya? Ya, ambil uang. Misal mengambil uang, berangkat ke ATM. Misal berangkat ke ATM, mengambil uang, berangkat ke Toserba, membeli bahan. Itu algoritmanya bisa. Terus ditulis dalam program juga.
untuk lebih efektif dan efisien menjalankan solusinya. Terus diuji programnya, apa bisa jalan, apakah udah sesuai dengan output yang teman-teman mau. Terus ditulis dokumentasinya, didokumentasikan apa yang udah teman-teman kerjakan sebagai bukti atau penelitian lain. Terus dirawat biar gak usang. Gitu. Jelas terkait tahap-tahapnya. Sebenarnya ini teori aja sih. Kayak kalau dijalani ya kurang lebih gak akan serinci ini, tapi bakalan ngelewatin ini semua. Oke, kayaknya gak usah panjang-panjang. Pernyataan dalam Python. Ada yang mau tahu ada apa aja? Struktur kontrol keputusan, struktur kontrol apalagi? Izin menjawab, Mbak. Ya, Gian boleh. Belum kenalan, sorry. Oh iya, nama saya izin menjawab. Kenalkan, nama saya dari Soegian. Izin menjawab. Yang pertama itu ada struktur kontrol keputusan. Yang kedua struktur kontrol pengulangan. Udah. Kamu coba jelasin? Struktur kontrol keputusan di dalam bahasa pemrograman itu perintah dengan bentuk struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur jalannya program. Dalam struktur kontrol keputusan itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama itu ada struktur sederhana, yang kedua itu ada struktur bertingkat. Udah, Mbak? Oke, udah. Makasih ya, Gian. Benar yang udah dijelasin, Gian. Ada struktur kontrol keputusan, ada struktur kontrol perulangan. Nah, kalau struktur kontrol keputusan itu dibagi 2, ada yang sederhana sama ada yang bertingkat. Kalau sederhana, contohnya gini, kita punya kondisi di mana misal, apakah Diana ingin membeli balon? Jika iya, pernyataan 1, Diana akan membeli balon. Jika tidak, langsung selesai programnya, nggak ada pernyataan apa-apa. Itu yang namanya struktur sederhana. Tapi kalau struktur bertingkat, misal, apakah Hardi ingin membeli baju? Jika iya, masuk pernyataan 1. Hardi akan membeli baju. Jika tidak, masuk pernyataan 2, Hardi tidak jadi membeli baju. Terus baru selesai. Ada 2 pernyataan. Kalau yang struktur bertingkat lagi, itu ada if else. Dia ada 2 kondisi, misal gini. Kondisi 1, apakah Bima ingin membeli nasi goreng? Jika iya, Bima akan ke tukang nasi goreng. Jika tidak, ada kondisi lagi di mana ada pertanyaan gini, apakah Bima ingin membeli mie goreng, misal? Beda kan? Nah, masuk pernyataan, jika iya, Bima akan pergi ke tukang mie goreng. Jika tidak, Bima akan tetap di rumah. Selesai. Oke, dari 3 ini ada yang mau nyontohin ke saya, salah satu. Misal ada yang punya kondisi mungkin, mau yang mana? Ada yang mau coba? Mbak, saya mau contohin yang struktur bertingkat if else, atau Mbak, saya mau coba yang ini aja, if else, atau yang if. Ayo. Saya bikinin kondisinya. Misal kondisinya pakai yang ini. Apakah balon itu berwarna merah? Ada yang mau kasih saya pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya? Kondisinya udah dibikin ini tadi. Apakah balon itu berwarna merah? Jika iya, apa? Jika tidak, apa? Izin mencoba menjawab, Mbak. Oke, boleh, Hardi. Mas saya Hardi. Iya. Jika kondisinya apakah balon itu berwarna merah ya, Mbak? Ya. Berarti kalau iya, pernyataannya balon itu berwarna merah. Jika tidak, balon itu tidak berwarna merah. Ya, benar.
Atau bisa juga jika iya, balon itu berwarna merah, jika tidak, balon itu berwarna biru misal. Gitu. Ada yang mau coba lagi yang lain? Di struktur bertingkat mungkin? Apakah Maureen memasak telur? Ayo, ada yang mau coba jawab pernyataan satunya? Kondisi duanya, pernyataan duanya, pernyataan 3. Gak apa-apa, coba aja. Aku bantuin. Saya bantuin. Iya, boleh, Bima. Tadi kondisi pertamanya, apakah Maureen memasak telur? Iya, Mbak. Berarti pertanyaan iya, yes-nya itu Maureen memasak telur. Iya. Iya. Benar. Kalau kondisi duanya jadinya? Apa ya? Bentar, Mbak. Apakah Maureen memasak enggak. Apakah Maureen memasak apa yang lainnya? Perkedel, benar nggak, Mbak? Boleh. Bisa. Yang penting selain memasak telur. Jika iya, Maureen memasak perkedel. Jika tidak, Maureen tidak memasak perkedel. Enggak. Maureen, jika tidak, Maureen memasak daging. Nah, gitu, Mbak. Ya, boleh. Atau bisa juga jika tidak, Maureen tidak memasak apa-apa. Misal, memasak yang lain juga nggak apa-apa. Oke, benar ya. Lanjut. Keren. Struktur kontrol perulangan. Mbak, apa boleh izin bertanya, Mbak? Boleh. Sorry. Untuk yang struktur sebelumnya, Mbak? Ini. Iya. Tadi kan yang kita bahas soal balon berwarna merah. Kalau iya kan berarti balon itu berwarna merah. Kalau tidak, tadi saya jawab balon itu tidak berwarna merah. Tapi kata Mbak tadi boleh kayak balon itu berwarna biru. Berarti ketika kondisi itu false atau jawabannya tidak, berarti kita boleh ngasih jawaban selain benda itu tidak seperti itu, tapi benda itu dalam keadaan yang sebenarnya gitu. Iya, betul. Boleh bilang tidak berwarna merah atau boleh diperjelas balon itu warna lain. Boleh langsung dinyatakan seperti kondisi sebenarnya, Mbak? Boleh. Oke. Terus sama yang satu lagi, Mbak, yang setelah ini. Itu kan yang di no pernyataan terakhir, itu apa harus langsung yang selesai atau boleh kayak ngelup ke sebelum kondisi satu, Mbak? Ngelup ke sebelum kondisi satu maksudnya kalau no ke atas lagi? Iya, kalau no pernyataannya kayak disuruh kembali ke belakang lagi gitu. Ke pertanyaan kondisi satu sini. Sebelum kondisi satu. Oh, pas sebelum kondisi satu. Kayak contohnya gimana? Ya, tapi bisa aja sih. Algoritma kita tadi, Mbak. Iya. Maksudnya bisa aja kok. Ketika ya. Berarti nggak harus langsung selesai kan, bisa di loop belakang. Iya. Misal dia pembayarannya salah tadi kan ya teman-teman. Nah, dia harus balik ke kondisi atasnya. Dia ditanya lagi iya, dia ditanya lagi. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Udah cukup jelas? Ada yang mau nanya lagi? Gak apa-apa, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, bisa langsung potong saya aja. Gak apa-apa. Soalnya takutnya saya lupa buat nanyain teman-teman ada yang ditanya atau enggak. Oke, lanjut aja kali ya. Struktur pengontrol perulangan. Ada 2, ada for sama ada while. Bedanya kalau for itu pakai satu blok, terus dia bisa pakai secara parameter range atau parameter list kayak gini. Kalau misal pakai parameter range, itu dia ada in range nilai start, nilai stopnya, jumlah langkahnya. Tapi kalau parameter list, dia pakainya huruf. Misal ini apple, banana, cherry. Ada yang bisa kasih tahu ke saya outputnya gimana, X-nya? Coba, nama saya Bima Harapan Nawena Pitupulu. Mungkin iya boleh Bima. Outputnya itu
Sama Mbak, jadi kayak dalam kurung siku tanda petik apple, banana, cherry, kayak gitu sih Mbak. Bener nggak Mbak? Oh, sama ya. Saya lurusin dikit. Outputnya nanti ke bawah. Apple, banana, cherry gitu. Ini nih, outputnya nanti gini. Apple, banana, cherry. Karena dia for, jadi dia ngeprintnya satu-satu. Ngeprint yang apple dulu, terus diputar lagi. For X in fruits, abis apple, banana. Buat teman-teman, kalau misal list itu hitungannya dari 0 ya. 0, 1, 2. Jadi, kalau misalnya ini nilai stopnya di angka 10, berarti dia angka terakhirnya nanti ada di angka berapa? Kalau mulai dari 0, nilai stopnya di angka 10, berarti nilai akhirnya di angka 9. Jadi, gini hitungannya. Ini kan yang pertama, kedua, ketiga. Nilai pertamanya 0, nilai keduanya 1, nilai ketiganya 2. Jadi kalau nilai 10, nilai ke-10 berapa? 9. Nilai ke-10 itu 9. Oke. Bentar. Tadi yang top 10 itu 9. Kenapa saya mikirnya 11 ya? Kenapa? Kan dari 0 dimulainya. Gini, misal 0, 1, 2. Nilai ke-1 yang mana? Yang di 0. 3, 4, 5. 5 ini nilai berapa? Coba dihitung. 6. Kan, Mbak? Bukan. Dari sini saya paham, Mbak. Oke. Lanjut. While. Kalau while itu selama kondisi ekspresinya masih bernilai benar. Jadi kalau yang for tadi bisa ditentukan kita mau berapa kali, tapi kalau while ini sampai kondisinya itu benar. Gimana? Misal kita mau kondisinya itu nilainya lebih dari 20. Jadi kalau misal dia masih belum lebih dari 20, dia bakal muncul terus pernyataan sampai nilainya lebih dari 20. Deh. Oke. Nanti dicontohin deh. Fungsi pada loop. Ini masih banyak kah? Ada yang mau coba fungsi pada loop? Lumayan aus ya. Jelasin aja deh. Ada pass, ada break, ada continue. Kalau pass itu biasanya kayak nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak nggak ada perubahannya apa-apa gitu kalau pass. Dia cuma kayak biar si programnya itu nggak error. Makanya dia pakai pass. Ada suatu kondisi di mana program itu nggak ada outputnya, jadi dia harus pakai pass biar dia nggak error. Jadi di pass aja dilewat, di pass aja. Ya udah di pass aja. Sekedar biar dia kebaca ada outputnya. Tapi kalau misal break, dia itu di stop. Misal kalian bikin for-nya itu
for atau while-nya itu sampai 20 mintanya, tapi kita nge-break di nomor 17. Ya udah, 18, 19, 20-nya nggak akan kebaca karena udah di-break di 17. Kalau continue, dia di-skip. Kayak contohnya gini, misal teman-teman nge-skip angka 15. Ya udah, nanti ke-skip tuh angka 15-nya, kayak langsung dari angka 14 langsung 16, 15-nya itu ke-skip, itu pakai continue. Oke, selesai ternyata. Ada yang ditanyakan? Boleh. Izin tanya, nama saya Hardi. Yang di pas itu kan tadi digunakan untuk melewatkan peringatan dan error atau perintah kosong gitu kan, Mbak? Jika tambahkan misalnya outputnya kosong, jadi dikasih pas buat lewat. Iya. Kenapa ada algoritma yang outputnya kosong, Mbak? Padahal kan ciri-cirinya harus ada satu atau lebih output. Right, harus ada satu atau lebih output, di mana ada dong kemungkinan dia bakal punya 2 output, tapi dia nggak mau punya 2 output. Jadi dia cuma pengen punya 1 output, yang 1 di pass, gitu. Tapi nggak mungkin daripada bingung, saya contohin di flow, di Python-nya. Oke, udah share screen semuanya belum ya? Kebuka ya WhatsApp saya. Ini udah nih. Sorry. Kok udah nih? Salah. Siapa? Hardi. Misal ini, kita pakai pass nih, paling terakhir ya. Kalian lebih enak terminalnya di kanan apa di bawah? Lebih kelihatan di mana? Saya biasanya di bawah, Mbak. Jawab, Mbak, di bawah, Mbak. Lebih enak ininya warna hitam atau warna putih? Pacaran saya abu-abu, Mbak. Maksudnya? Oke, mau abu-abu, oke. Maksudnya kalian takut nggak jelas kalau saya pakainya warna gelap. Biasanya apa sih, Dok ya? Gini. Iya, Mbak, yang punya saya kayak gitu. Oke. Punya kamu nggak ada logonya gini ya? Udah. Kenapa? Jadi pamer ya. Lanjut. Ini pakai paste kan? Nah. Ke paste. Nah, bukan outputnya. Jadi, ya udah ke paste itu kayak nggak ada apa-apa. Cuman kalau misalnya dia nggak di paste, dia bakalan error. Karena dia ada 2 if. Paham nggak pemakaian paste? Masih bingung? Di sini kan ada while index kurang dari sama dengan 20. Berarti dia bakalan kesebut 1 sampai 20. Nah, ini cobain. Ini saya mau nge-break di 17. Berarti cuma sampai 16 kan. Nah, di sini tuh ada if lagi indeks sama dengan 15. Tapi saya nggak tahu indeks sama dengan 15-nya itu mau dijadiin apa. Belum tahu, makanya saya paste. Nah, di paste, dia tetap muncul tapi dia nggak akan error. Tapi ketika saya udah tahu nih mau saya pakein apa, misal ini saya continue ya. Dia bakalan muncul outputnya kayak gini. 15-nya ke skip, karena continue itu untuk skip yang 15. Tetap break di 17, karena ya udah saya pengen break di 17, jadi cuma sampai 16 aja, nggak sampai 20. Kalau ini nggak saya break, saya pengen pass, saya nggak tahu nih 17-nya mau saya apain, saya pass sampai 20, tapi 15-nya ke skip, tetap saya skip. Bingung? Izin aja, Mbak. Kalau untuk yang itu saya dengar sih, Mbak. Cuman boleh lanjut nanya nggak, Mbak? Boleh lanjut yang lain? Dan lanjut nanya maksudnya. Oh, lanjut tanya. Oke, boleh. Misalnya mindset programmernya, Mbak, kenapa seorang programmer naruh
suatu kayak if gitu, tapi nggak diapa-apain, Mbak. Maksudnya untuk apa gitu? Itu karena mungkin dia belum tahu dia mau diarahin if-nya itu kemana. Kayak misal tadi teman-teman kelompok 28 bikin jika teman-teman menggunakan BNI, pakai pembayaran BNI. Misal dia si programmer ini belum tahu kalau pakai BNI itu gimana prosesnya. Jadi dia paste dulu, dia coba kerjain dulu yang lain, yang BCA mungkin kayak gitu. Mungkin belum dapat kepastian dari customer si programnya itu, dia pengennya kalau BNI itu nggak jadi diskon, atau saya masih bingung diskonnya mau kayak gimana gitu kan. Jadi dia di paste dulu daripada dia kelupaan untuk naruh BNI di situ. Izin bertanya lagi, Mbak. Boleh nggak, Mbak? Boleh. Kalau gitu kenapa kalau programmernya mikir dia mau bikin BCA sama BNI yang dia tahu BCA duluan, BNI nggak tahu, kenapa nggak BCA-nya di atas terus BNI yang baru di bawah, Mbak? Jadi kan nggak perlu di paste. Nggak apa-apa, tapi kan tetap harus di paste kalau misalnya pakai elif yang lain. Ya kan? Jadi si BNI-nya tetap masuk. Berarti paste ini buat ngilangin itu untuk sementara aja ya, Mbak? Biasanya dalam dalam program. Ya, untuk sementara. Terima kasih, Mbak. Biar programnya tuh nggak error, karena dia kan dideteksinya per baris ya. Jadi dia biar bisa tetap lanjut, tapi nggak error. Gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, karena udah keduluan, ini mau dari awal, apa mau yang kalian tanyain aja? Dijelasinnya, banyak nih. Bisa, Mbak. Perkenalan nama saya dari bagian, saya boleh izin ke toilet nggak, Mbak? Oh, boleh. Iya, boleh. Maaf, Mbak. Ditunggu ya, Gian. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini ditungguin Giannya aja ya, sambil nunggu ada yang mau nanya. Izin bertanya, Mbak. Yang tapel tadi, Mbak. Yang tapel. Tunggu Gian ya, kalau yang tapel. Iya, Mbak. Mau nanya yang lain? Biasanya kalau kerkel janjiannya lewat Line atau lewat WhatsApp? Line, Mbak. Maksudnya pakainya Line ya? Iya, Mbak. Emang 20 doang? Kayak bapak-bapak anjir, pakainya WhatsApp. Iya, nggak tahu, pakainya WhatsApp. Ngikutin dosen. Ini tahu Line itu nih ya, dia tuh bisa kayak bikin bill, dia bisa polling ya kan. Kalian kalau misal lagi nongkrong sama teman-teman, kan kalian bisa bikin bill secara otomatis tuh, langsung dikirim ke teman-temannya. Kami nongkrong di Mindo, Mbak. Pakai data dong. Atau pindah kosan aja sini. Saya buka kos-kosan Ciputra. Mbak, saya boleh menanya nggak, Jadi Mbak? promosi. Nanya boleh. Tadi pas Mbak selesai azannya sama kayak selesai azan saya, Mbak. Jangan masjid kita sama, Mbak. Kan masih satu kota, Hardi, tolong. Satu kota kan azannya sama. Ya kan kayak masjidnya banyak, Mbak. Mana tahu masjidnya beda-beda gitu azannya kan. Emang di mana Malangnya? Jatimulyo, Mbak. Kalau Mbak di mana? Jatimulyo tuh di mana? Aku juga nggak tahu. Di Suhat. Tahu Suhat di mana? Ya, Mbak, di situ, dekat-dekat situ, Mbak. Saya di Suhat. Di Papaungu. Tahu nggak Papaungu? Di Papaungu. Nggak tahu, Mbak. Ya udah, kurang main. Oke, lanjut ya, udah ada Gian. Gian udah kondusif? Udah, Mbak. Maaf, Mbak. Yang lain? Yang lain ada yang masih mau ke belakang? Enggak, Mbak. Oke, aman ya. Tadi Hardi nanya tapel.
Tapel, ini dia tapel. Sebenarnya kalau mau tahu tapel, kita harus belajar list dulu aja. Kita belajar list dulu ya. Gak apa-apa kan, Hardi? Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke, daripada belajar list, kita dari awal aja. Biar nggak bingung. Cara menentukan tipe data. Teman-teman udah tahu cara nentuin tipe data? Kalau udah tahu nggak apa-apa sih, aku skip aja. Oke, daripada diem aja. Ini outputnya apa? Aduh, nggak kebayang apa-apa, Mbak. Nggak tahu nih saya tipe apa ini outputnya. Outputnya ini. Flashball. Kenapa? Karena kita di sini kita tanya tipenya. Tipe A dan B apa? Ada true, ada false. Berarti tipe dia boolean. Pakai kodenya BOOL. Itu yang boolean. Lagi, tipe data yang lain. String. Ini nih langsung. Kira-kira kalau saya print yang 15 outputnya apa, 16 outputnya apa, 17 outputnya apa? C, D, E, F. Izin jawab Mbak. Yang 15 harusnya string. Yang 16 itu harusnya integer. Yang 17 nggak tahu. Yang 17, ayo ada yang mau jawab? Tipe F. Tipe F apa? Kalau menurut izin jawab Mbak, nama saya Bima, kayaknya. Oke, Bima dulu, nanti Alfa saya bikinin soal lagi. Kayaknya menurut saya string juga sih Mbak, tapi nggak tahu deh. String. Oke. Kalau misal yang 19 apa Alfa? Print type G. Yang G. S, C, dan D, dia dua-duanya kelasnya string, str kodenya. Kalau yang E itu dia integer, F itu string, 15 integer. Udah bisa bedain kan ya? Kalau misal yang G apa? Yang nomor 19. Saya ganti jadi 3,5. Izin jawab Mbak. Ya udah Alfa aja. Alfa deh. Ya. Float. Kita buka. Benar ya, float. Oke. Lagi. Ya. Teman-teman tahu kalau misalnya println munculnya apa? Nih. Println C, println D. Kali ini len E aja deh. Saya mau len E, len F aja. Sama len C. Belum tahu. Kalau len C itu dia 10. Kalau len F dia 2. Ada yang kebayang len itu apa? C ini, F ini. Oke, jadi len itu jumlah karakternya. Ini string, ini 3, string 6, 3 tambah 6, 9, tambah spasi 1, 10. 10 kan? 20. Ada berapa karakternya? Ada 2. 2 dan 0. 2. Gitu. Paham ya terkait len? Paham dong, cuma hitung karakter ya.
Masih bingung? Bingung nggak? Takutnya bingung. Padahal ini gampang, cuman jadi bingung karena namanya susah, Mbak. Paham. Kenapa? Paham. Oke. Kalau di strip itu diapain? Ada yang tahu? Ini kan D ya. Kita buka dulu yang D. Ini kebanyakan nih. Kita buka yang D, udah dibuka. D strip katanya tuh D strip. Ada yang udah kebayang D strip itu gimana? Saya bukain dulu. Nih. D-nya dimatiin dulu. D itu 10 juga string. D strip itu buat ngilangin spasi di awal sama spasi di akhir. Jadi outputnya hilang spasi kanan kiri. Itu D strip. Kelihatan nggak ini ada spasi nih? Tuh, ada spasi kan? Tuh ada spasi. Itu yang D strip. Terus yang replace. Bentar. Saya lupa. C replace C. Ini di replace jadi itu katanya. Ini string kan C-nya. Kenapa nggak berubah jadi itu? Ada yang bisa jelasin? Padahal tadi saya udah minta nih, ini diubah jadi itu. Ini kan ada ini string, tapi nggak ke-replace, nggak kerubah. Ada yang tahu nggak kenapa? Izin menjawab, Mbak. Iya. Karena ini yang atas itu huruf kapital semua, sedangkan yang Mbak bikin replace ininya huruf kecil semua, jadi nggak terhitung variabelnya. Itunya, kalimatnya. Coba ya. Oke, bener ya. Jadi bisa ke-replace nih. Jadi itu string. Kalian udah belajar ini kah di kelas? Oh, udah. Skip aja ya. Oke, skip aja. Ini float, integer, tipe-tipe. Hah? Terus ini kelas kompleks. Kompleks itu yang pakai J. Nah, list data. List data. Bentar, saya buka dulu atasnya. Kenapa dibuka? Biar nggak error. Biar panggil. Ada yang bisa nebak? Output nomor 58 sama 59? Tipe datanya apa? Yang line 58 tuh buat ngasih tahu tipe datanya. Kayak gini tadi. Kayak yang tadi teman-teman tebak string, integer, float. Print type list A. List A adalah tipe datanya berupa list. Tipe datanya. Ada kan tipe data tuple, ada tipe data set, ada tipe data dictionary, yang ini tipe data list. Karena dia pakai kurung siku. Kenapa ini ke printnya A, terus ini string 5, 80,592? Karena A ini dia berupa string, jadi dia bukan manggil variabel. Jadi dia tetap ke print A. Tapi kalau yang C, dia manggil variabel yang C yang di atas tadi. C-nya kan isinya ini string. Jadi muncul di sininya ini string.
Gitu. Sama yang lainnya juga berlakunya sama. Lanjut ke manggil fungsi listnya cuma pengen salah satu misal. Kenapa? Nah, ini kepanggilnya berarti 5. Dan ini kepanggilnya 1 apel. Kenapa? Kenapa ini kepanggilnya 5? Karena ini dia minta list ke nomor 2. List ke nomor 2. Jadi, hitungannya dari 0 ya. 0 itu yang A, 1 itu yang C, 2 itu yang X. Kelihatan nggak sih, teman-teman? Oke. Kelihatan ya? Share screen-nya kecil atau enggak? Enggak, Mbak. Kelihatan kok, Mbak. Kelihatan? Enggak. Normal, oke. Ini udah lebih besar. Better? Oke. Maaf ya. Nah, yang C ini kepanggil di nomor 2 karena dia urutan ketiga, urutan di nomor 2. Bingung nggak saya ngomong gitu? 0, 1, 2 maksudnya gitu. Jadi yang kepanggil yang X atau yang X di sini kan A ini string 5, berarti X yang kepanggil 5. Terus kalau ini yang kepanggil 0, titik 2, 2. Kenapa? Dia mintanya cuma yang dipanggil 2 jumlahnya, bukan 2 urutannya. Jadi dia kepanggilnya yang ini sampai yang ke 1, gitu. Itu buat manggil string. Kalau tuple dia nggak bisa manggil salah satu, dia harus serentak. Kalau tuple harus serentak, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Sekarang coba kita tambahin list B. Saya mau nambahin list B pakai tambahan pisang. List B kan ada 1, ada apel, ada 50,6, ada true, kita mau tambah ada pisang. Jadi ada pisang di belakang. Karena di append, nama fungsinya tuh append, itu buat menambah list. Pengen ditambahnya nggak mau di belakang, Mbak, pengennya di tengah-tengah. Pakai insert. Pengen nambah di yang urutan ke-1 nanas. Berarti kalau urutan ke-1, berarti dia ke sini 0, 0-nya tetap yang 1, terus habis 0 kan 1, urutan ke-1 di sini berarti ini yang nanas. Nanasnya masuk, habis nanas baru ke apel, baru 50,6, baru true. Bingung? Paham? Capek tak guys? Kos tepi. Paham, Mbak. Kalau extend sama buat nambah, terus kalau remove itu buat ngehapus, kalau pop buat ngehapus, del juga buat ngehapus. Ini cuma fungsi-fungsi buat in list. Nah, kalau tuple dia nggak bisa dikayak list. Kalau set data bedanya pakai kurung kurawal, itu namanya set. Tapi kalau dictionary dia punya pasangan, kayak gini contohnya nih. Misal kita punya variabel mobil. Ada Mitsubishi, ininya Pajero, terus Suzuki, ininya R3, Honda, ininya Civic. Kalau misal ini, keprintnya apa? Ada yang mau jawab? Pajero, Mbak. Mitsubishi. Ada yang mau coba jawab yang lain? Izin menjawab, Mbak. Tadi ada yang mau jawab? Nama saya Hardi, tadi Diana bilangnya jawabannya Pajero, Mbak, yang keluar. Oh, Pajero, oke. Ada yang mau jawab yang lain selain Pajero? Bener ya, Pajero. Karena dia yang dipanggil case-nya, jadi yang muncul value Pajero. Sama kayak
Kalau yang dipanggil, kalau misalnya mau mengupdate, tinggal diganti aja mobil, kurung buka, kurung tutup, Mitsubishi, maksudnya mau masukin list Mitsubishi, jadi expander. Jadi nanti ini munculnya kalau kita print Mitsubishi, udah nggak Pajero lagi, tapi udah ke-update jadi expander. Izin bertanya, Mbak. Boleh. Kalau mau nambah expander di belakang Pajero gimana, Mbak? Kalau mau nambah expander di belakang Pajero. Jadi ada 2 gitu, apa nggak bisa ya, Mbak? Atau cuman berpasangan saja? Kita coba. Pajero, expander. Bisa nggak ya? Saya juga belum pernah coba sih. Kita coba aja. Gini. Berarti bisa itu kan, Mbak? Berarti dia nggak harus pasang-pasangan, bisa punya 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang gitu kan, Mbak? Tapi jatuhnya dia bukan pasangan. Nanti jatuhnya dia masuknya jadi list. List di dalam dictionary. Kalau pasangan kan kamu cuma pengen punya pasangan satu kan? Kata siapa, Mbak? Kamu cuma pengen punya pasangan satu kan? Oh, pengen 4. Halal sampai 4, Mbak. Maksudnya tadi yang saya tanya, Mbak. Jadi maksudnya? Iya. Ketika Mitsubishi itu punya 2 pasangan, apakah dia jadi list atau masih tetap dictionary ya, Mbak, maksudnya itu? Dia masuknya list di dalam dictionary. List di dalam dictionary? Oh, jadi kalau dia harus dictionary itu cuman harus 1 pasang gitu aja ya, Mbak? 1 pasang aja. Baik, terima kasih, biar Mbak. nggak ketukar pasangannya. Oh iya, saya cuma punya mau 1 sama-sama. pasangan kok, Mbak. Saya tadi bercanda aja. Ya Allah, dijawab. Ya, terima kasih jawabannya. Ya ampun, lucunya. Kalau ngapus sama pakai pop item ya. Tapi kalau misal mau ngapusnya berdasarkan key, dia bisa pakai del. Misal kita mau ngapus yang Suzuki, ya udah del mobil Suzuki. Del nama variabelnya, Suzuki-nya dipanggil. Case-nya dipanggil, terus dihapus. Dah, intinya gitu. Nambahin, tinggal tambah mobil, tambahin namanya apa. Misal Ford, terus isinya pasangannya Mustang, apa jawab bacanya nggak tahu, saya nggak ngerti mobil. Tuh nanti print mobil, nanti jadi kemuncul, ketambah nih. Ketambah tuh, ada kan di belakang Ford Mustang. Gitu aja terkait dictionary, lanjut. Konversi data, kayak ya udah tinggal ditambahin integer di depannya. Misal kita punya, ini terlalu panjang nih contohnya, saya gini aja deh. Udah bikin lagi. Variabel A sama dengan 5. Print type variabel A. Variabel B sama dengan, kepanjangan, benar kepanjangan kan? Ini deh, misal saya mau ininya 2 sama dengan 2. 1 sama dengan integer 2. Wah, bingung nggak? Print integer, kok integer sih? Sorry, kita ganti jadi str. Print type dua, print type 1. Ini outputnya apa? Izin menjawab, Mbak. Boleh? Mau jawab 1 atau dua-duanya langsung?
Nah, saya pengen jawab dua-duanya, Mbak. Setahu saya kalau gitu dua-duanya integer, Mbak. Dua-duanya integer. Kita coba lihat ya. Kenapa yang kedua string? Karena dia kan masih integer ya duanya. Terus di sini kita ubah pakai variabel string. 2 jadi string. Nah, jadi si variabel 1 ini masuknya tipe data string gitu. Itu namanya cara mengkonversi. Oke, kenapa? Berarti string nggak cuma dikasih tanda petik dong ya, Mbak? Bisa kayak gitu? Bisa. Misal kayak gini juga ya. Misal kalau kayak gini kamu menganggapnya ini string kan? Terus di sini saya pengen ubah jadi integer. Bisa. Integer. Nah, yang atas yang ini dia jadi string karena dia pakai titik 2, yang bawah di integer karena di sini saya ganti integer 2 gitu. Berarti izin bertanya lagi, Mbak. Berarti kalau kita di bawahnya masih pengen menggunakan 2 itu sudah terhitung sebagai integer ya, Mbak? Iya, sudah terhitung sebagai integer. Walaupun memakai tanda petik, Mbak? Karena dia udah didefinisiin sebagai integer di sini. Oh, berarti bisa dioperasikan, ya, misal gini Mbak? deh. Tambah, iya bisa dioperasikan. 1 ditambah 2. Nah, kalau misalnya ininya bentar, ini aku ganti 2. Ini kita print hasilnya apa? Sini Mbak, 4. Tapi kalau misalnya ini aku matiin, sorry, hasilnya apa kalau ini dimatiin? 2 ditambah 2, Mbak. Error, kenapa? Okay. Karena yang ini bukan string. Kalau misal string ditambah string baru 22. Yang lain ada yang mau ditanya? Udahan aja mah udah capek. Capek kah? Iya boleh. Bentar, aku ambil casan laptop dulu. Bentar ya, liatin. Wah, sebentar ya teman-teman. Ada yang gemoy tapi bukan Bima. Itu loh, itu. Fa, Suhat ya, Fa ya. Suhat, ingat. Ntar catat, Fa, catat. Terus saya dengar loh. Enggak. Dengarnya tadi Suhat. Kenapa tuh Suhat? Maksudnya tadi Ova mau main ke kosan saya, Mbak. Maaf, Mbak. Oh, oke. Kita lanjut. Tadi Alfa mau tanya apa? Bisa. Integer tambah integer tadi yang nilai jumlahnya 4. 2 tambah 2. Mau dicontohin? Ini operator matematika ya, udah tinggal ditambah pakai jumlah, kurang pakai kurang, kali pakai kali. Ya itu ini perkalian. Penyerahan misal teman-teman punya variabel A itu 10 di atas nih. Aku tulis ini. Var A sama dengan 10.
Berarti kalau var A plus 5 berapa? Plus sama dengan 5. Ada yang tahu outputnya? Izin jawab Mbak, apa 15 Mbak? 15. Ada yang punya jawaban lain? Langsung aja, bener kok 15. Kenapa? Karena var A ditambah sama dengan 5. Itu berarti kan var A sama dengan var A tambah 5. Var A-nya udah diketahui 10 tambah 5. 15. Gitu. Itu buat operator penyerahan. Lagi operator identitas. Tadi nggak saya jelasin kan operator identitas. Sekarang coba dipraktekin. Biasanya kalau dipraktekin langsung paham. Kira-kira ini outputnya yang nomor 187 sama 188 true or false? Izin jawab. Jangan Herdi. Maureen mungkin mau coba? Var C, var D. Iya boleh. Menurut saya yang 187 true, yang 188 false. Kenapa yang 187 true, yang 188 false? Karena yang 100, izin menjawab Mbak, saya kemarin, karena yang 187 is, jadi kayak sama. Kalau is not, nggak sama padahal sama. Kayak gitu. Ya, benar. Benar kan. Yang ini true, yang ini false. Karena dia sama-sama 10, berarti kan var D adalah var C. Var D bukan var C bukan var D lah. Kenapa bukan? Kan sama-sama 10 gitu kan. Jadi false. Itu namanya operator identitas. Kalau yang membership, membership gimana ya? Pak, saya izin bertanya. Pak, saya izin bertanya. Yang nomor 9 itu kan melihat korelasi isi dengan referensinya. Nah itu saya masih bingung Pak, ini introduction-nya apa hasilnya? Gimana Pak? Oke, lanjut. Operator membership. Operator membership kira-kira ini 193 sama 194. Outputnya apa ya? Gian mau jawab? Atau Alfa? Bima boleh. Diana? Jangan Hardi, udah tadi. Maaf ya. Ya, Diana mau jawab. Nggak jadi Mbak, saya lupa membership yang mana tadi. Gak apa-apa, cobain aja dilihat dari ininya. Rahmat in list assistant. Rahmat not in list assistant. Yang mana yang true, yang mana yang false ya? Dilihat dari list assistant ya. Menjawab. Aku sudah jelas. Boleh. Oke, 193 Alfa, 194 Bima. Bareng-bareng 1, 2, 3. Mas Bima apa jawabannya? Tadi saya bilang false, Mbak. Oke. Gak masuk gak sih suaranya, apa di saya doang ya? Gak apa-apa. Oke, bener. Oh iya. True sama false. Ngerti kan kenapa? Karena ini ada Rahmat kan, berarti dia ada di dalam list asisten. Nah, kalau misalnya dia Rahmat not in list asisten, dia false, ya salah lah. Orang udah jelas-jelas dia ada di list asisten kok. Masa dia benar gitu kan. Itu yang namanya operator membership. Di sini teman-teman udah bisa bedain belum operator identitas sama operator membership kayak gimana? Oke. Lanjut. Struktur kontrol sederhana. Ini yang tadi cuma if doang. Kalau misal nilainya saya input 70, kira-kira yang ke print apa ya?
Oke, semua boleh jawab. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima. Oke, boleh Bima. Kayaknya sih lulus, Mbak. Lulus doang. Izin menjawab, Mbak. Iya. Nama saya Ardi. Harusnya lulus, bawahnya terima kasih, Mbak. Lulus dan terima kasih. Kalau Bima mau ubah ikutin Doni atau saya lebih percaya jawaban saya, Mbak? Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima. Saya percaya teman saya, Pak Mbak Hardi. Terima kasih. Oke, meta percaya teman. Keren. Gak apa-apa, itu namanya solid. Benar ya, lulus terima kasih. Tapi kalau misal saya mau nilainya cuma 10. Muncul apa? Enggak muncul apa-apa, Mbak. Muncul tidak lulus. Muncul apa ya? Nomor 6 ya Pak yang stabilo itu di sini. Ada yang jawab? Iya, boleh. Alfa. Dia nggak memenuhi. Boleh, bantuin temennya. Menurut saya syntax error, Mbak. Syntax error. Karena tidak ada else atau elif-nya. Tidak ada kondisi ketika dia di bawah 60. Jadi syntaxnya error karena tidak ada codingnya. Oke, ada lagi yang mau coba? Nama saya Diana, Mbak. Saya sama kayak Hardi, Mbak. Error, Mbak. Soalnya tidak ada keterangannya. Maksudnya cuma ada keterangan lulus dan terima kasih. Berarti nggak ada yang mau jawab. Bakal muncul tulisan terima kasih, Mbak. Menurut saya itu, Mbak. Soalnya printnya beda baris. Yang cobain ya. Nah, bakal muncul print terima kasih. Karena dia beda baris benar. Indennya dia bukan masuk ke if. Kalau ininya dimatiin. Syntax error. Diana mau jawab apa? Error juga nggak sama. Oke, mau error. Nggak error. Ya udah selesai kan. Kalau misal nggak memenuhi kondisi, dia selesai. Bukan error. Selesai. Udah paham. Lagi, ini yang sederhana. Kalau yang bertingkat, misal dibaca dulu ya. Saya mau kasih nilai 20. Ayo. Siapa aja boleh? Gagal. Siapa lagi mau coba jawab? Jangan saya menjawab, Mbak Diana. Gagal, Mbak. Gagal. Diana apa? Gagal juga. Gagal. Gian mau jawab, Gian? Jawab, Mbak. Gagal juga, Mbak. Ini nggak ada yang mau jawab error gitu? Atau selesai? Enggak ya? Oke. Kita coba outputnya. Benar, gagal. Kenapa gagal? Karena dia nggak masuk ke if. Jadi dia langsung masuk ke else, terus langsung muncul print gagal. Oke, keren. Ini langsung ngerti. Keren. Lagi-lagi yang lebih agak rumit. Nggak sih. Cuman beda dikit doang. Kelihatan nggak? Bentar. Nih, misal saya masukin nilainya 80. Kira-kira outputnya apa? Menjawab, Mbak. Nama saya Bima. B. Bima dulu. Nilai Anda B. Apa? Nilai Anda B. Oke. Diana apa Diana?
Bentar, Mbak, bentar. Saya lagi. Saya juga nilai Anda B, Mbak. Nilai Anda B, oke. Nggak ada yang mau nilai Anda B+. Saya B, Pak. B, oke. Alfa apa? Kenapa nilai belum memenuhi? Oke, jawabannya nilai Anda B ya, karena di sini ada lebih dari, kurang dari sama dengan 80. Nah, kalau di sini kan lebih dari 80, berarti kan 80-nya nggak memenuhi ke B+ kan, jadi dia bakal dapat nilai B. Kenapa tadi bisa sampai terkecoh ke nilai belum memenuhi? Mungkin nggak kelihatan kali ya, ini sama dengannya. Oke. Kalau misal saya masukin nilainya 120, wow. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima, nilai tidak valid. Iya, boleh. Nilai Anda tidak valid. Bukan nilai belum memenuhi. Ada yang mau jawab nilai belum memenuhi? Kan dia belum memenuhi kan? Mau jawab apa? Kita coba lihat ya. Ada 2 jawaban yang berbeda. Yang muncul nilai tidak valid. Kenapa? Karena di sini ada keterangan. Alfa, di sini ada keterangan nih. Nilai lebih dari sama dengan 100 atau nilai kurang dari 0. Jadi kalau misal Alfa inputnya nilainya lebih dari 100 nih, atau kurang dari 0 kayak negatif 2, atau kan kurang dari 0, dia bakal muncul nilai tidak valid. Nah, gimana caranya memunculkan nilai belum memenuhi? Ada yang tahu di sini kita inputnya berapa biar munculnya nilai belum memenuhi? Menjawab, Mbak. Nama saya Bima Harapan 0610, bisa dari angka 70 ke bawah, Mbak. Terima kasih. 70 ke bawah, contohnya berapa? Kasih saya angka. 79 ke bawah, Mbak. Dari lebih kecil sama dengan 79, Mbak. Terima kasih. Oke, coba mau kasih angka? Kasih angka aja, nggak apa-apa. 79. 79. Ada yang mau request angka lain? Izin jawab, Mbak. Di bawah 69. Ya boleh, Diana. Bentar, Hardi dulu. Mau request angka berapa? 69, Mbak. 69. Diana, mau request angka berapa? 69 juga. Mohon maaf, Mbak, tadi Mbak saya mencet. Nggak apa-apa. Nggak ada yang mau request 20. Izin jawab, Mbak. Saya ngiranya di bawah 70 udah belum memenuhi, Mbak. Oke, coba ya. Kalau 79 munculnya. Kalau 79 munculnya masih yang minimal, ini 70 ya. Harus kurang dari 70. Misal tadi kalau kata Hardi sama Diana 69 ya. Iya. 69 nilai belum benar karena itu udah di bawah 70. Oke, Bima kayaknya ngerti, cuman terkecoh aja ya. Udah paham kan ya, Bim? Udah, Mbak. Tadi mau buru-buru sama Hardi, Mbak. Maaf, Mbak. Emang Hardi nih emang ya. Kalau masukin 20? Nilai belum memenuhi juga. Nilai belum memenuhi. Ada yang mau izin jawab, Mbak? Yang coba yang lain? Benar, Mbak. Nilai belum memenuhi, Mbak. Nilai belum memenuhi. Oke, coba ya. Nilai belum memenuhi karena dia masuknya ke sini, ke else. Dari 0 sampai 69, Oke, Mbak. Ada yang masih bingung? Dari saya, Mbak. Dari yang lain aman? Kelihatannya pusing nih. Boleh? Mau nanya yang mana, Ulfa? Hah? Gimana? Pakai bahasa apa?
Else-nya kosong. Else-nya kosong. Ini. Oh, nggak usah karena ini ya misal kalau misal mau diisi kata-kata lagi itu masuknya ke elif, Aufa. Kalau else itu udah selain semua yang disebut di sini, selain semua muanya dia bakal masuknya langsung ke else kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai keterangan. Kalau misal Alfa mau di sini mau ditambahin, pengennya tuh yang nilai belum memenuhinya itu di range 50 misalnya. Bisa ditambahin lagi di sini, ditambahin elif. Misal elif nilai lebih dari kurang dari sama dengan 70. Terus dan nilai lebih dari sama dengan 50 misalnya. Nah, di sini misal print bisa remedial, misal. Nah, ini bisa nih kayak gini. Nanti yang masuk ke else itu berarti yang di bawahnya ini, di bawah 50. Selain yang udah disebutin di elif ini. Gitu. Mau dicoba? Misal saya masukin berapa? Kalau biar muncul bisa remedial, munculin angka berapa di sini? Jawab. Iya. Dimulai dari 50 sampai 70, Mbak. Ya, berapa? Sebut. 51. 51. Oke, bisa remedial. Paham, Aufa? Apa masih bingung? Oke, nice. Lanjut. Kita tutup dulu. Wow. Struktur perulangan for. Saya kasih gini dulu deh, biar gak bingung. Kita tebak-tebakan lagi ya. 1,10. Kira-kira outputnya apa? Oke, sambil mikir output, saya ambil minum dulu ya. Boleh kan? Misi Mbak, saya boleh izin kamar mandi nggak? Oke, sekalian. Nggak apa-apa, Diana, boleh. Mbak, terima kasih. Sebelum Diana ini, ada yang mau coba jawab? Izin jawab, Mbak. Kira-kira apa? Hasilnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mbak. Kenapa? Bisa dijelasin? Karena barusan saya coba, Mbak. Jujur ya? Iya. Aduh. Oke, tunggu Diana, nanti saya jelasin. Tapi setahu saya in range itu dia kayak 1 lebih kecil sama X lebih kecil dari Y gitu, Mbak. Bahasanya. Kok pusing ya bahasanya? Saya jelasin bahasa yang lebih gampang nanti. Oh iya, Mbak. Makasih. Oke. Ini belum muncul. Ada yang mau nanya-nanya dulu? Yang lain di Malang nggak?
Semuanya di Malang. Oh, Diana enggak. Jawab, Mbak. Nama saya Bima. Maurin, Gian sama Diana belum, Mbak. Oh, Maurin belum ya? Belum, Mbak. Kayaknya udah Masih di Jakarta. Oh, oke. Oke, udah ada Diana. Tadi katanya Hardi jawabannya 1 sampai 9. Coba. Benar ya, 1 sampai 9. Kenapa? Karena yang satu ini tuh angka mulainya. 10 itu nilai ke-nya gitu. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin, hitungannya kan hitungannya kan dari 0 ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 10, ya kan? Misal kalau ini saya kasih 5, kira-kira yang keluar di sini apa? Hah? 1, 2, 3, 4. Iya benar ya, karena dia pengen mulainya dari angka 1, selesainya di angka ke-5 atau nomor 4. Oke, paham. Saya kasih tebak-tebakan. Misal saya mau 2, 10, 2. Ada yang bisa jawab? Gimana ya kalau kayak gini? Ada 3 nih. Caranya, nah, 2 ini buat jaraknya. Kan mulai dari angka 2 sampai 10. 10 nomor berarti sampai 9 kan. Nah, jaraknya 2. Habis dari 2, jaraknya 2 berarti 4. 4 ke jarak 2, 6. 6 jarak 2, 8. 8 jarak 2, 10. Kenapa 10 nggak ada? Karena dimintanya cuma urutan 10. Urutan 10 itu sampai angka 9. Oke, di sini ada yang berani saya tes? Bisa raise hand? For your information, kelompok sebelah raise hand semua. Masa kalah kelompok 28? Baru 3, baru 4, baru 5. Oke, berani semua. Dari Hardi ya. Hardi saya kasih terakhir deh dari Diana. Dari yang raisanya paling terakhir. Saya kasih angka 1 sampai 8, 1,8 aja. Munculnya apa? Sampai 7. 1 sampai? 7, Mbak. 7, coba ya. Oke, benar Diana. Bisa lower hand. Sekarang Maurin. Saya kasih angka 2 sampai 6. Munculnya? 2, 3, 4, 5 bukan, Mbak? 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Sekarang Gian, boleh lower hand. Saya kasih 3 sampai 5. 3 sama 5. 3, 4, Mbak. 4 doang? 3 sama 4. 3 sama 4. Oke, benar. Bisa lower hand. Sekarang saya kasih Bima. Request 3 angka atau 2 angka? Kalau bisa 4 juga nggak apa-apa, Mbak. Nggak mau bercanda, Mbak. Oke. Enggak, 3 ya, 3. 12,3. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. Ya. Iya, Mbak. 1, 4, 7, 10. Wah, kacau. Udah sombong, salah lagi. Oke, Mbak. Maaf, Mbak. Jaraknya 3 ya. Kalau 7 ke 11 kan jaraknya 4.
1, 4, 7, 10. Oke, udah hampir bener. Keren. Nggak apa-apa, yang penting ngerti konsepnya. Bisa lower hand. Alfa. Alfa mau 2 angka atau 3 angka? Pengen punya anak sama siapa kalau boleh tahu? Oke. 252. Kira-kira gimana? Nggak mau. Saya mau gini deh. 2, 2, 2. Jangan. 4. Oh, karena pengen punya anak 3 ya? Kita kasih 3, 3, 3. Mm-mm. 3. Nggak ada. Selesai. Kosong. Oke, bener ya. Kayaknya emang keberuntungan pengen punya anak 3 nih. Aduh. Oke. Bisa lower hand, lanjut, Hardi. Ya, Mbak. Hardi mau berapa angka? Semau Mbaknya aja deh. Oke, 1, 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mbak. Oke, benar. Keren, lower hand. Keren ya, udah ngerti semua teman-teman. Yeay. Ini kenapa dia bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Karena dia jaraknya 1 ya. Jadi tetap aja, mau ada dia 1 ini atau dia nggak ada juga tetap jaraknya 1. Karena Mbak yang pilihin sih, Mbak. Kenapa? Karena Mbak yang pilihin, saya bisa bener. Oh. Oke, terima kasih. Emang pilihan saya tuh nggak pernah salah. Sering-sering minta request sama saya ya. Pilihan saya nggak pernah salah. Jadi ntar kalau saya mau milih sesuatu, saya minta saran sama Mbak aja ya, Mbak, kalau boleh. Oke. Aduh, kacau. Lanjut. Ini yang tadi saya bilang, outputnya bakalan ke bawah ya. Apel, pisang, durian, kentang. Kalau pakai for di list. Oke. Pemakaian for, paham yang list? Kayak kurang lebih gitu aja sih. Misal mau gini, juga bisa. Print, ibu membeli buah tutup, koma, i. Ini juga bisa. Jadi munculnya apa? Ada yang bisa jawab? Boleh izin menjawab, Mbak? Berarti harusnya hasilnya tuh ibu membeli buah, koma, apel, koma, pisang, koma, durian, koma, kentang. Menurut saya. Nggak usah pakai koma. Ini cuma buat programnya. Jadi ibu membeli buah apel, ibu membeli buah pisang, ibu membeli buah durian, ibu membeli buah kentang. Kok kentang? Ya pokoknya intinya gitu ya. Oke, ini untuk for-nya sudah. Ada yang mau ditanyain dulu di for? While indeks lebih dari kurang dari sama dengan 10, print selamat belajar, indeks plus sama dengan 1. Ke print apa ini? Aduh, nggak tahu, Mbak. Nggak kebayang. Print selamat belajar sebanyak 10 kali. Karena dia kondisinya masih benar. Permisi Mbak, saya boleh konfirmasi ke teman Korfak saya nggak Mbak? Boleh. Soalnya, ya. Ada sharing. Ya. Udah selesai, Diana mau live duluan? Atau mau ikut ini sampai selesai? Ikut ini sampai selesai aja, Mbak. Emang sih seruan ini yang sebelah sana agak ini ada nilainya, Mbak.
Oke, gak apa-apa. Kita tunggu Diana konfirmasi. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah selesai materi hari ini. Yeay, alhamdulillah. Mau lihat program saya? Boleh, Mbak. Tapi program saya nggak ada yang bisa dipamerin, teman-teman. Gak apa-apa, Mbak. Saya pengen lihat aja punya Mbak. Silakan dilihat. Mau yang mana yang dilihat? Yang paling berguna buat praktikum yang mana, Mbak? Aduh, yang di sini. Kalian sukanya apa? Puding-pudingan, Mbak. Kasir puding gitu. Puding ini kan, puding.py. Oh, berarti Mbak ngerevisinya berdasarkan itu ya? Enggak juga dong, saya coba bikin juga kemarin. Saya lihat stukas kalian, terus saya coba bikin. Saya coba bikin algoritmanya, saya coba bikin flowchart-nya, saya coba bikin programnya. Hah? Beli apa? Nggak usah, bisa dibayangin aja. Kalian kan kebayang kan ya, Alfa? Gimana sih alurnya kamu beli puding? Kebayang nggak sih? Kayak, oh saya beli. Wah, mungkin berdasarkan pengalaman. Iya, udah ada stukasnya. Udah ada stukas yang aku ceritain terkait, bukan aku yang ceritain sih, yang bikin stukasnya menceritakan terkait cara membeli puding. Nah, tapi kalau misal masih nggak ada bayangan nih Alfa, waktu Alfa baca stukasnya, terus kalau Alfa masih nggak kebayang waktu Alfa baca stukasnya, terus Alfa mau bikin yang lain, itu bisa Alfa kayak ngebayangin ketika Alfa mau beli sesuatu, gimana sih urutan langkahnya, apa yang harus dilakukan dulu, kayak gitu. Misal, mau bikin algoritma meminjam buku di kemarin itu kalian bikin tentang cara bikin akun Instagram, ya? Ya kan? Iya, Mbak. Itu kan kalian berpengalaman untuk bikin kan, berarti kan kebayang alurnya kalian harus ngapain dulu, itu. Gitu. Tapi kalau misal mau sambil dicoba bikin akun juga nggak apa-apa, biar lebih valid. Berarti kalau belum nyoba gitu, kayak kita belum berpengalaman gitu, bisa langsung coba ya, Mbak? Bisa langsung coba. Iya, kebetulan saya mau lagi bikin algoritma program, Mbak. Mau bikin algoritma program apa? Kok Bima ketawa-ketawa ya? Agaknya mencurigakan. Aduh, bentar, Mbak. Ini Mbak, saya tadi mau bikin program sama Bima, sama Ova. Program ngirimin Mbak Tiara makanan. Ya Allah. Nggak usah dicoba, itu bisa ngebayangin dong. Kan kalian pernah ngirimin makanan kan ke orang lain. Itu bisa tuh dibayangin. Gimana tuh cara ngiriminnya. Tapi ntar sintak error, Mbak. Tapi ntar di langkah kesekian, nggak bisa pas di langkah masukkan alamat Mbak Tiara, nggak bisa, Mbak. Jadi kan sintak error. Jadi kamu mau minta alamat saya? Ribet banget ya. Kacau. Bisa aja. Bagus tuh. Bisa nih dipakai. Keren. Lucu-lucu. Ada yang kemarin waktu ngerjain LKP ada yang dibingungin nggak ya, teman-teman? Susahan LKP 1 atau LKP 2? Kalau dari saya enggak. Ada di modul semua soalnya ya? Iya. Saya yang pertama kan nomor 7-nya nggak ada di modul kan, jadi susah. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Alamat saya. Di Papa Ungu, Herdi. Herdi nggak? Kenapa, Diana?
Aduh, ke off mic lagi, belum selesai. Kenapa? Iya, aku belum dengar. Aduh, kenapa sih? Udah. Kita 2 jam loh. Kalian nggak capek gitu? Saya nggak pernah capek belajar. Keren banget, saya nggak pernah capek belajar. Oh, maksudnya nggak pernah tidur malam tuh tidur pagi gitu? Saya pernah nggak tidur, teman-teman. Waktu... bentar. Kalau ini udah nggak ada yang mau ditanya. Dari saya cukup. Oke, dari yang lain apa sudah cukup juga? Nanya nomor kos Mbak. Masih aja. Saya nggak ngekos. Saya yang punya kos-kosan. Putra. Asli Putra loh. Tapi udah penuh. Maaf ya, nggak ada lowongan. Kurang gercep. Buat siapa emang? Ada yang mau bayar 2 kali lipat? Hardi. Yang nyiram-nyiram bunga di kosan Mbak ada nggak Mbak? Ada. Iya, nutupin pagar Pak tiap jam malam. Ada. Anak kos. Mandiri. Kamu mau daftar jadi satpamnya? Nggak apa-apa Mbak. Serius, ada yang ditanyain lagi nggak? Ya ampun, teman-teman. Aduh, nggak. Udah cukup? LKP 2 aman? Apa? Mau lihat apa? Cukup Mbak. Cukup. Kirain dipanggil. Udah cukup? Cukup Mbak. LKP yang cukup Mbak. Masih mau ngobrol? Oke, udah apa-apa. Tapi flowchart-nya nggak dikerjain. Oke, nggak apa-apa sampai jam... Terserah deh. Ditutup dulu aja yang penting. Oke, karena asistensi udah selesai. Ditutup dulu. Apa mau nanya asistensi? Oh, mau minta ini? Boleh. Boleh. Oke, saya kirimin ya. Taruh di mana ya? Bisa dititikin dulu grup kelompoknya?